Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama dapat bertemu lagi dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang hingga kita dapat berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang mana Allah mencurahkan rahmatnya kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur yang panjang kepada kita sehingga kita dapat berada di bulan Ramadan ini, sehingga kita dapat merasakan yang mana bulan keberkahan, yang bulan yang penuh keberkahan ini. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di bulan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat merasakan bulan Ramadan, yang mana dulu mereka Ramadan tahun kemarin mereka masih ada, dan di saat ini di bulan Ramadan ini mereka sudah tiada. Artinya umur mereka tidak sampai lagi kepada bulan suci. Kita Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai hamba-hambanya dapat merasakan bulan Ramadan ini. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini, kesempatan yang sangat berharga, kesempatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sia-siakan. Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulu Allah taala fi kulli lailatin min Ramadan thalatha marrat. Allah Subhanahu wa taala menyeru pada hamba-hambanya di setiap malam bulan Ramadan. Fi kulli lailatin min Ramadan, di setiap malam bulan Ramadan Allah menyuruh kepada hamba-hambanya thalatha marrat, 3 kali. Ini seruan Sang Khaliq, seruan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di setiap malam bulan Ramadan Allah menyuruh hambanya, hal min sa'ilin fa'atisu lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, mana orang-orang yang meminta kepadaku, fa'atisu lahu, maka akan aku berikan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh setiap malam bulan Ramadan, menyatakan kepada hambanya, menyuruh kepada hambanya, mana orang-orang yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Maka di malam ini, di malam setiap malam bulan Ramadan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah ijabah permintaan kita. Ini kesempatan yang sangat berharga, kesempatan yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan disia-siakan. Apakah kita masih di dalam kelalaian? Apakah kita masih hanyut di dalam kelalaian? Apakah kita masih di dalam hanyut di dalam melupakan Allah Subhanahu wa taala? Ini seruan Allah Subhanahu wa taala. Sang Khaliq menyuruh kepada kita, mana orang-orang yang meminta kepada aku, maka aku berikan permintaannya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
Allah jadikan kita, umur kita keberkahan, Allah berikan manfaat kepada umur kita, dan Allah jadikan kehidupan kita kehidupan yang barakah, kehidupan kita kehidupan manfaat. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala di malam ini untuk Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita gunakan kesempatan di setiap malam bulan Ramadan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hambanya di setiap malam bulan Ramadan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal min taibin fa'atubu alaihi. Hal min taibin fa'atubu alaihi. Mana orang-orang yang ingin bertaubat kepadaku? Mana orang-orang yang ingin bertaubat kepada aku? Fa'atubu lahu, maka aku terima taubat. Kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala al-khatta'un, orang-orang yang berdosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap daripada anak cucu Adam manusia itu punya salah. Mereka pasti pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baiknya mereka yang berbuat dosa, mereka yang bersalah, tawwabun, mereka balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam bulan Ramadan Allah menyuruh kepada hambanya, apakah kita masih melalaikan, apakah kita masih mengabaikan daripada suruhan Allah Subhanahu wa taala? Ya ikhwan, hal min taibin fa'tubu lahu, Allah Subhanahu wa taala, mana orang-orang yang bertobat kepada Allah, maka akan menerima tobatnya. Kita yang penuh dengan tumpukan dosa, kita yang senantiasa menumpuk daripada dosa yang kita miliki terlalu banyak, apakah kita tidak ingin meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tidak ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Di malam ini kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah hapuskan dosa kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru kita, dosa keluarga kita, dosa saudara-saudara kita dan sebagainya. Mudah Allah terima taubat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh dengan seruan yang ketiga di setiap malam bulan Ramadan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Mana orang-orang yang ingin bertaubat, mana orang-orang yang ingin meminta ampun kepadaku, mana orang-orang yang mustaghfir, yang ingin meminta ampun kepadaku, fa'aghfiru lahu. Masyaallah. Jangan kita sia-siakan kesempatan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada hambanya, memberikan keringanan kepada hambanya. Ini terkhususnya ada di malam bulan Ramadan. Allah seru kepada hambanya, hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Mana orang-orang yang ingin meminta ampun kepadaku? Fa'aghfiru lahu, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Kita yang memiliki dosa yang banyak, kita yang senantiasa menumpuk gunung-gunung dosa, kita yang tenggelam dalam dosa kita sendiri, hati kita keras sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita punya dosa. Maka di malam bulan Ramadan ini kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa limuallimina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa mukminin, seluruh orang-orang mukminin dan mukminat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Maka apakah kita masih dalam kelalaian? Apakah kita masih lalai terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala? Kita hamba yang dhaif, kita hamba yang lemah, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita masih lalai? Kita masih tenggelam dalam dosa kita, masih lalai dalam urusan dunia kita. Di bulan Ramadan ini kita sibukkan dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita dengan sebab kita memuliakan bulan Ramadan. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya kepada kita. Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Fandur ilaina bi'ainikar rahimah ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmatmu ya Allah. Kasihilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sa'i.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada hamba-hambanya 3 seruan tadi. Apakah kita masih dalam kelalaian? Kita tidak gunakan kesempatan ini untuk meminta ampun kepadanya, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan lalai lagi. Cukup di hari-hari sebelumnya kita sudah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di malam ini kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ampunkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab bulan Ramadan ini, dengan kehormatan bulan Ramadan, dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, dengan kita mengharap keberkahan daripada bulan Ramadan, Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah pandang kita dengan pandangan rahmat-Nya. Ada suatu kisah dikisahkan daripada kitab Durratun Nasihin Syekh Uthman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir. Dihikayatkan hukia anna majusiyan ra'a dinahu fi Ramadan. Ini ada suatu kisah seorang kafir, orang Yahudi yang memuliakan bulan Ramadan. Dengan sebab dia memuliakan bulan Ramadan, menghormati bulan Ramadan, Allah muliakan orang tersebut dengan memberikannya keimanan, dengan memasukkan ke dalam hatinya iman, hingga dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini dikayakkan daripada suatu cerita hukia anna majusiyan ra'a dinahu fi Ramadan. Ada seorang majusi, seorang orang yang kafir, majusi yang menyembah api, ra'a dinahu fi Ramadan. Suatu ketika dia melihat anaknya di bulan Ramadan ya'kulu fis suq. Dia sedang makan di pasar. Orang ramai. Orang muslim di pasar ketika itu sedang berpuasa. Dia majusi melihat anaknya sedang makan makanan di pasar. Fadarabahu. Dipukul anak tersebut oleh si majusi. Kenapa dipukul anak tersebut? Karena majusi ini menghormati bulan Ramadan. Dia bilang, waqala. Dia berkata kepada anaknya, "Lima lam tahfadh hurmata muslimin fi Ramadan." Wahai anakku, kenapa engkau tidak menjaga kehormatan, kemuliaan orang-orang muslimin di bulan Ramadan? Mereka berpuasa sedangkan engkau makan di pasar. Kenapa engkau tidak menjaga kehormatan mereka? Kenapa engkau tidak menjaga kemuliaan orang-orang muslim di bulan Ramadan? Dimarahi kepada anaknya sebab dia tidak menyukai daripada sifat anak tersebut, tidak memuliakan, tidak menghormati daripada orang-orang muslim di bulan Ramadan yang sedang berpuasa. Famatal majusi farahu alimun fil manam ala sariril izzah. Masya Allah. Tak lama kemudian ini majusi wafat. Beberapa selang hari kemudian ini majusi wafat. Farahu alimun fil manam. Ada seorang alim, orang yang alim melihat orang majusi tersebut di dalam mimpinya ala sariril izzah. Dia duduk di atas permadani yang mulia, fil jannah, di dalam surga. Kenapa majusi duduk di atas permadani yang indah, di atas permadani di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Faqala, maka orang alim tersebut bertanya kepada si majusi, alasta majusiyan? Apakah engkau dulu ini adalah orang majusi? Apakah engkau ini adalah orang yang kafir? Ditanya sama orang alim. Faqala bala. Dijawab, ya, saya orang majusi dulu hidup di dunia. Walakin sami'tu waqtal mauti nidaan min fawqi, ya malaikati la tatrukuhu majusiyan fa akrimuhu bil Islam bi hurmati Ramadan. Maka orang majusi tersebut menyatakan kepada orang alim dalam mimpinya, walakin sami'tu waqta mauti, ya memang saya ini orang majusi ketika hidup di dunia. Akan tetapi sami'tu waqtal mauti, aku mendengar ketika aku wafat, di hari ingin dicabutnya orang majusi tersebut, aku mendengar katanya waqtal mauti nidaan, ada seruan, ada panggilan min fauqi, di dekatku. Ya malaikati, apa seruan tersebut mengatakan, ya malaikati, wahai malaikatku, la tatrukuhu, jangan tinggalkan orang majusi, jangan tinggalkan ia. Majusian, la tatrukuhu majusian, jangan tinggalkan ia, jangan matikan ia dalam keadaan majusi. Jangan matikan orang tersebut dalam keadaan majusi, dalam keadaan kafir. Fa'akrimuhu bil Islam, muliakan dia dengan sebab dia memuliakan bulan Ramadan dengan masuk agama Islam. Bihurmati li Ramadan, dengan sebab dia memuliakan bulan Ramadan. Masya Allah. Ini majusi sebelum dia wafat,
Allah muliakan dia dengan agama Islam. Sebab apa? Lihurmati Ramadan. Sebab dia memuliakan bulan Ramadan. Fa'akrimuhu bil Islam, muliakan dia dengan agama Islam. Allah muliakan orang kafir, orang Majusi dengan sebab memuliakan bulan Ramadan dan masuk agama Islam. Maka ketika sebelum dicabutnya roh Majusi tersebut tidaklah dia mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah, kecuali dalam keadaan Islam. Dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dicabut ruhnya, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab apa? Penyebabnya dia memuliakan bulan Ramadan. Maka ada isyarat, fal isyaratu anna majusi lam ihtarama Ramadan wajada bil iman fa kaifa biman shamahu wa ihtarama. Ini ada suatu isyarat, suatu cerita yang mana isyarat tersebut anna majusi, ini orang Majusi, ini orang kafir. Lam ihtarama Ramadan, tak kala dia memuliakan bulan Ramadan wajada iman, dia mendapatkan keimanan, diberikan keimanan sama Allah Subhanahu wa taala dengan sebab memuliakan bulan Ramadan. Fakaifa biman shamahu wa ihtarama. Maka bagaimana lagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang memuliakan bulan Ramadan, orang Islam yang berpuasa di bulan Ramadan, dia memuliakan bulan Ramadan, maka bagaimana lagi lebih Allah berikan pahala, Allah berikan rahmat kepada mereka. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam yudha'ifu lahu ajruha min 'ashratin ila 700 di'fin illa sham. Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu Adam, oleh manusia, itu bisa dilipat gandakan ajruha, pahalanya min 'ashratin ila 700 di'fin, dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, illa sham, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajizu bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajizu bihi, karena puasa ini milik Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajizu bihi, aku yang akan membalasnya. Artinya apa? Sebagian ulama mengatakan, tafsiran daripada hadis tersebut, kullu hasanatin, setiap perbuatan yang dilakukan oleh bani Adam, oleh manusia, itu ditakar sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan ini segini takarannya, ini segini, sudah ada timbangannya, sudah ada takarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan pahala. Illa shaum, kecuali puasa. Wa ana ajibi, saya akan balas langsung, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang berpuasa di bulan Ramadan, yang memuliakan bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan ma'na qauluhu shaum wa ana ajibi bihi ay annahu ahabbul ibadah ilayhi. Sebagian ulama mengatakan daripada Allah tafsiran daripada kalimat wa ana ajibi bihi itu annahu ahabbul ibadah ilayhi. Puasa ini adalah sesuatu yang ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan, dan sebagian ulama mengatakan lagi, infiradu bil ilmi miqdari sawabuhu wa tad'ifu ajruhu wa ma ghairu min ibadah faqad yatul alaihi ba'dun nas. Artinya setiap ibadah yang dikerjakan oleh manusia itu sudah ada takarannya, kecuali puasa. Puasa ini Allah langsung yang memberikan, terserah Allah mau memberikan berapa, memberikan ganjaran berapa, tidak ada batasnya. Dan banyak lagi daripada pendapat tafsiran daripada ulama yang mengatakan daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajizi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin pada hari ini sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan bulan Ramadan ini bulan keberkahan, Allah jadikan manfaat bulan Ramadan ini menghapus dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan tidaklah berlalu bulan Ramadan kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, dan tidaklah berlalu bulan Ramadan kecuali Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Al'afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tetap bersama kami di channel Al-Jamiyah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.